Dian. Ya, terima kasih Mas Makrus. Yang saya hormati Bapak Direktur Penghayat Kepercayaan, Bapak Samsul Hadi. Yang saya hormati Bapak Witi, Direktur dari Satu Nama. Yang saya hormati Mbak Devi dari Aman, Mas Makrus, dan teman-teman Satu Nama yang tergabung pada acara webinar pada hari ini, serta kawan-kawan dan saudara-saudara saya, Puan Hayati, saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Rahayu. Mohon maaf, apakah suara saya cukup baik untuk didengar karena memang saya masih ada di dalam perjalanan ini, Mas Makrus. Lancar, masih bisa terdengar dengan baik, Bu Dian. Baik, terima kasih. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah ucapan syukur kepada Tuhan dan rasa terima kasih kepada jajaran Satu Nama yang telah memfasilitasi acara program penguatan kapasitas dan sumber daya untuk Puan Hayati di level pusat yang kemarin dilaksanakan di akhir tahun 2019, di mana tadi sudah sempat disampaikan bahwa acara tersebut merupakan acara awal untuk melaju kepada program yang kita laksanakan di tahun 2020, di mana acara itu melibatkan seluruh pengurus provinsi yang ada di Indonesia. Ada 25 peserta saat itu yang melibatkan beberapa provinsi yang 10 yang hadir, dan ini merupakan awal dari kerjasama kita yang kemudian dilanjutkan dengan program yang dilaksanakan di tahun 2020 yang seyogyanya saat itu akan kita laksanakan di bulan Februari dengan dilaksanakan untuk 10 provinsi. Namun Bapak Ibu serta kawan-kawan semua yang saya hormati, pada saat itu kita terkendala pandemi sehingga acara program itu mundur hingga kita melaksanakannya di bulan Agustus, kemudian September dan pertengahan Oktober. Untuk yang pertama kita sudah melaksanakan acara itu di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga, sekitar tanggal 12 sampai 14 Agustus. Kemudian dilanjutkan program yang kedua adalah di DIY. Itu dilaksanakan di tanggal 20 hingga 22 Agustus. Kemudian di Jawa Barat, tepatnya di Bandung, dilaksanakan 28 sampai 30 Agustus. Dan di Sumatera Utara dilaksanakan itu, di DKI, di Jatim dilaksanakan tanggal 11 sampai 13 September, lalu di Sumatera Utara 26 sampai 28 September. Di DKI, karena situasi saat itu diprediksi sudah aman untuk dilaksanakan program offline, tetapi ternyata ada kendala bahwa DKI meningkat menjadi zona merah, sehingga program dilaksanakan di DKI dalam bentuk skala kecil berupa anjang sana dan pembuatan program kertas kerja yang kemudian dilaporkan ke Satu Nama. Tetapi kemarin tampaknya teman-teman DKI juga melaksanakan acara pemberian materi sesuai dengan juklak yang dilaksanakan di beberapa provinsi, tetapi mungkin pembatasan jumlah peserta lebih dikurangi. Dan kemudian pelaksanaan yang ketujuh itu dilaksanakan di Jatim kembali, Jatim 2, dilaksanakan di Malang pada tanggal 2 sampai 4 Oktober, dan yang terakhir kemarin ditutup di Cilacap, dilaksanakan di tanggal 9 sampai 11 Oktober. Nah, teman-teman semuanya, jajaran Puan Hayati mengucapkan banyak terima kasih karena materi yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan kami
bahwa kami perlu mendapatkan pelatihan atas materi analisis gender, kepemimpinan perempuan, kemudian ada public speaking, ada HAM kewarganegaraan, lalu ada Puan Hayati dan keorganisasian. Ini menurut kami materi-materi ini memang kami bicarakan dengan satu nama dan kebutuhan ini kemudian direspon sebagai langkah awal bagi pemahaman para pengurus di tingkat provinsi dan Puan Hayati yang dikaderkan dan diharapkan mampu menjadi pionir baik itu di komunitasnya atau di kepengurusan Puan Hayati. Saya kira apa yang sudah dikerjakan ini memang kami berharap akan terus berlanjut karena kebutuhan Puan Hayati yang baru lahir 3 tahun kemarin, saya kira kita butuh banyak asupan nutrisi berupa pelatihan dan workshop-workshop untuk pengembangan organisasi dan penguatan sumber daya dari para perempuan penghayat kepercayaan itu sendiri. Karena saya selalu menyatakan kepada teman-teman ketertinggalan kita di dalam mengejar pengembangan dan penguatan organisasi. Saya kira kita tidak bisa bersantai-santai lagi, tetapi kita harus berlari cepat untuk mengejar banyak hal yang tertinggal sejak lahirnya Puan Hayati. Karena situasi diskriminasi peminggiran yang masif dan sistemik di masa lalu itu membelenggu perempuan penghayat untuk mampu tampil di permukaan dan menunjukkan eksistensi dirinya. Saya kira ini sangat penting sekali dan kemarin ketika kami berbicara juga, bukan berbicara ya, tetapi ada koordinasi rapat bersama direktorat, bersama Pak Samsul juga hadir dan bersama kawan-kawan dari pendamping, kita sedang merumuskan bagaimana pelatihan dan workshop ini bisa menjadi pelatihan dasar bagi setiap pengurus Puan Hayati di level provinsi maupun level kota kabupaten. Sehingga ini menjadi pemahaman penting bagaimana memahami keadilan gender, memahami hak asasi manusia, memahami bagaimana cara kita memimpin, kemudian bagaimana mengembangkan organisasi dengan mengetahui manajerial organisasi. Ini saya kira pelatihan dasar yang sangat penting yang kemudian akan dilanjutkan ke pelatihan tingkat lanjut. Nah, teman-teman semuanya, respon dari kawan-kawan di setiap provinsi, Mas Makrus, ini sangat luar biasa menyambut, bukan menyambut ya, tetapi ketika kita sudah melaksanakan pelatihan dan workshop kemarin, mereka semakin ada semangat dengan rencana tindak lanjut yang sudah kami laporkan kepada satu nama dari tiap provinsi. Dan ini menjadi skala prioritas kami untuk tahun 2021 dari rencana tindak lanjut itu berharap untuk bisa dikerjakan minimal ya 50% dari apa yang diprogramkan, sehingga itu tidak hanya menjadi sebuah wacana yang dikoordinasikan dan dituliskan, tetapi bisa diimplementasikan dalam pengembangan organisasi ke depan. Kemudian yang kedua, kami berharap juga, kebetulan ini juga ada Pak Direktur, karena yang tercover kemarin untuk program ini hanya 6 provinsi, maka yang 4 itu belum mendapatkan program pelatihan dan workshop. Semoga di tahun ini atau mungkin ada harapan buat Puan Hayati bisa melanjutkan 4 provinsi dalam melaksanakan program yang tertunda untuk Lampung, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Karena kiranya penting sekali bagi kami untuk bisa bergerak lebih cepat
kemudian menambah sumber daya. Karena kemarin ketika kami melaksanakan acara ini di daerah, itu sudah tampak sekali muncul pionir-pionir perempuan dengan diskusi-diskusi, kemudian dengan review dari setiap materi yang sudah diberikan, kemudian ada review yang disampaikan oleh fasilitator. Dari situ kami sudah bisa melihat bahwa ada sumber-sumber daya dari Puan Hayati yang selama ini tidak muncul ke permukaan, tetapi selama 3 hari bersama-sama kita sudah menemukan lagi kader-kader muda yang mampu menjadi bagian untuk memberikan kontribusi kepada Puan Hayati. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada Bapak Direktur, teman-teman, kemudian satu nama sendiri, bahwa pelatihan ini saya melihat ada banyak sekali hal-hal baru, di mana selain kami menyimak dan menambah informasi serta pengetahuan, ini juga menambah jaringan di antara kawan-kawan di setiap provinsi ketika mereka mampu mengkolaborasi program tersebut dengan lembaga-lembaga negara dan kawan-kawan pendamping. Selanjutnya adalah ketika kami diberikan tanggung jawab untuk mengelola bagaimana pelaksanaan acara itu secara mandiri. Ini juga menjadi masukan penting buat teman-teman di setiap provinsi untuk belajar mengelola acara, karena satu nama memberikan kepercayaan kepada kawan-kawan dengan mengurus, mencari tempat, narasumbernya siapa, kemudian LPJ-nya bagaimana. Ini secara langsung juga pembelajaran, di samping kami mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari pemateri. Senang sekali kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami berharap ini juga akan menjadi duplikasi untuk kota kabupaten yang akan kami selenggarakan, apakah itu nanti secara mandiri ataupun secara bersama-sama dengan kawan-kawan pendamping, ataupun nanti ada support dari direktorat untuk bisa melaksanakan hal ini ke depan. Dan di sini saya juga ada kawan dari Aman, di mana kemarin kita sudah bertemu dalam satu ruang bersama. Semoga di tahun ini juga kita bisa bekerja sama dengan para perempuan adat untuk berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau event-event penting yang saya kira hari ini perempuan Indonesia, apakah itu perempuan adat ataukah itu perempuan penghayat, memiliki tanggung jawab yang sama-sama penting untuk mengemban tugas dan memikul tanggung jawab melestarikan nilai-nilai budaya. Dan dari rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan kepada satu nama kemarin dalam RTL-nya itu juga ada, salah satunya adalah program untuk pengembangan budaya. Apakah itu dalam bentuk berlatih bersama, atau dalam bentuk mereka akan melaksanakan acara penampilan untuk budaya dari setiap provinsi di ruang dan sesuai dengan kondisi dan budaya mereka masing-masing. Semoga ini kita nanti bisa sharing bersama dan bisa kita bicarakan dalam ruang ini. Dan yang terakhir, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman pendamping, khususnya satu nama yang sudah memberikan kesempatan kepada kami semuanya. Dan semoga kerjasama ini Mas Makrus dan Bang Willy bisa berlanjut terus, sehingga kita tetap mendapatkan support dan arahan serta saling bisa bekerja sama ke depan untuk membangun Puan Hayati pada khususnya. Dan kepada teman-teman Puan Hayati yang hadir pada webinar penutupan hari ini, webinar untuk program
Puan Hayati, di acara penutupan hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada seluruh pengurus provinsi yang sudah mengupayakan untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama, sehingga acara di 6 provinsi kemarin bisa berjalan sukses dan lancar. Dan semoga seluruh program yang dilaksanakan dan komunikasi di antara teman-teman semuanya bisa terjalin dengan baik. Saya kira demikian dan saya akhiri dengan selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Rahayu. Terima kasih.